Halo semuanya, tahun baru, semangat baru. Kami dari segenap tim Asli RI mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Selamat datang di acara Asli RI Ngobrol Bareng, dan di sini kita akan membahas hal-hal yang seru dengan narasumber yang pastinya seru banget. Nah, pada hari ini Filia sedang berada dengan seorang narasumber yang bernama Bapak Paramananda Budi Setiawan. Halo Pak. Pagi. Nah, dan Bapak Paramananda sendiri ini adalah seorang direktur dari PT Financial Digital Indonesia, atau yang lebih kita sering dengar yaitu Kredivo ya Pak ya. Beliau ini adalah seorang direkturnya, dan kalau buat kalian yang nggak paham apa itu Kredivo, Kredivo itu adalah sebuah perusahaan yang berbasis fintech startup yang terdepan di Indonesia, dan mereka juga mempunyai sebuah tagline yaitu Buy Now Pay Later. Atau kita langsung aja kali ya bahas langsung bersama dengan pakarnya nih. Kita langsung aja. Halo Bapak Paramananda, terima kasih sudah datang di tempat ini. Ya Pak, gimana kabarnya? Baik Pak? Baik. Baik ya. Nah, terus buat kalian juga yang belum tahu, Kredivo ini tuh sudah ada sejak tahun 2016. Betul, ya Pak ya? 2016 awal. Jadi kita mulai launch produk kita itu sekitar bulan Maret atau April 2016. Awalnya memang tagline kita itu buy now pay later kan. Waktu itu 2016 itu 5 tahun lalu belum ada company sejenis. Jadi kita yang pertama masuk ke market di Indonesia. Kita coba mengenalkan konsep ini ke vendor. Nah, challenge-nya adalah konsep ini belum begitu familiar di Indonesia. Padahal di luar, di US, ada company namanya Affirm yang barusan aja IPO. Itu udah mengenalkan konsep itu di sana. Begitu kita masuk di sini, problemnya adalah gimana kita bisa introduce konsep ini pertama ke merchant supaya mereka mau integrasi sistemnya dengan kita. Kedua ke customer. Beda situasinya dengan sekarang. Kalau sekarang kita membawa konsep buy now pay later, semua orang udah tahu, mulai dari merchantnya, mulai dari customernya, mereka udah tahu apa itu konsep buy now pay later. Tapi kalau kita ngomong 2016, 4-5 tahun lalu, itu susah. Jadi kita harus nge-convince dulu merchantnya. Begitu merchantnya mau, kita harus nge-convince customernya bahwa ini tuh suatu produk fintech yang mungkin bermanfaat buat kalian gitu. Jadi itu susahnya di situ di awalnya. Pelan-pelan kita coba bangun, lama-lama terbangun juga konsep buy now pay later, konsep produk buy now pay later itu seperti apa. Sekarang misalnya merchant itu kita sudah dari top 10 biggest e-commerce di Indonesia, 8 sudah jadi customer kita gitu. Plus 200-an lebih merchant-merchant yang sudah terintegrasi dengan kita. Jadi kalau dari in term of concept, proof of conceptnya sudah jelas, buy now pay later itu suatu hal yang bisa dijual gitu. Either dari merchantnya dan ke customernya. Sekarang problemnya lebih gimana kita bisa menang given competition. Karena begitu konsepnya udah jadi, make sure di market pasti kompetitor masuk nih. Sekarang udah banyak solusi buy now pay later yang jadi challenge-nya sekarang berubah, shift dari gimana dulunya educate market, merchant dan customer. Sekarang challenge-nya adalah how to win the competition. Gitu sih. Jadi sebenarnya Kredivo itu tuh adalah perusahaan yang memberikan solusi ya, solusi untuk kredit instan bagi orang-orang yang mungkin selama ini tuh mau beli barang, tapi mereka tuh harus nabung dulu dari jauh-jauh hari ya kan. Tapi dengan adanya Kredivo ini justru mempermudah kita untuk membeli barang, jadi tinggal menggunakan Kredivo aja gitu. Jadi cicilannya juga lebih cepat, instan dan aman yang pastinya ya Pak ya. Dan harga juga bersaing. Ya, kita salah satu vision kita adalah gimana kita bisa memberikan produk terbaik buat customer. Salah satunya adalah dengan memberikan pricing yang fair. Dalam artian interest rate-nya kita nggak yang terlalu tinggi atau yang pokoknya fair lah. Dan juga tadi kan membahas tentang keamanan juga, itu salah satu yang poin yang paling sering dibicarakan di fintech. Orang-orang kan nanya ini dengan cuman apply cuman KTP aja, aman gak sih? Gimana tingkat resikonya, gimana manajemen resikonya. Ada berbagai macam risk mitigation yang kita lakuin sih. Kita bisa mitigate credit risk-nya. Credit risk itu kita measure
how likely user ini bayar atau enggak. Oke. Itu bisa pakai credit bureau, bisa kita lihat device-nya user. Tapi yang paling menurut kami yang paling vital adalah sekarang adalah how to prevent fraud. Nah ini yang paling penting ya. Kalau credit risk kita dengan mudah mitigasi karena data-datanya biasanya ada dan genuine. Orang yang apply data-datanya kita bisa kita modelkan, kita bisa tahu oh ini orang ini likely untuk bayar atau enggak. Tapi kalau fraudster, karena mereka menggunakan identitas orang lain, modeling kita jadi berantakan gitu. Nah di sini menurut saya Asli.ri bisa datang membantu gitu, dan memang terbukti membantu kita untuk handling fraud risk dengan cara macam-macam sih. Terutama yang paling kita suka itu produknya yang KYC. Jadi kita tahu apakah KTP yang digunakan user itu benar-benar pertama KTP asli, dan kedua mukanya sama atau enggak. Nah ini yang sangat susah untuk dimanipulasi sama fraudster. Fraudster itu pintar orang dia. Mereka coba sekali nggak tembus, coba lagi. Nah tapi dengan sistem biometrics tadi susah sekali mereka untuk tembus, kecuali mereka bisa dapat orang yang mukanya sama persis gitu. Bisa apply. Gitu. Betul banget sih Pak. Wow, luar biasa banget ya penjelasannya ya Pak ya, begitu lengkapnya. Tapi kalau gitu mau tahu dong Pak, kira-kira ada tantangan nggak sih selama ini dalam menjalani bisnis di Kredivo ini? Terus apa nih Pak usaha-usaha Bapak dalam menghadapi tantangan yang ada nih? Yang pertama tadi ya, kalau kita melihat 5 tahun ke belakang tantangannya lebih ke educate market. Kalau sekarang tantangannya shifted ke arah gimana kita bisa menang di persaingan kita. Jadi lebih ke arah sana. Nah, gimana cara kita menang itu kita pakai ini. Apa ini? Ininya kita nih, tagline kita Mobile nih. First Financial Service that are fast, low cost, and widely accessible. Jadi itu tagline kita, dan kita benar-benar berusaha untuk mewujudkan vision kita di sini ke dalam produk kita. Jadi kita ingin bikin produk yang pertama underwritingnya cepat. Karena ini tantangan utama fintech di Indonesia dan financial industry di kita, yang mana underwritingnya itu butuh kira-kira seminggu 2 minggu. Kalau kita bisa kayak sejam selesai. Kedua, low cost. Compare sama other competitor, kita offer pricing yang jauh lebih rendah lah. Kalau kita bilangnya fair lah. Ketiga, dan ini yang salah satu yang penting lagi juga, adalah widely accessible. Karena financial industry di Indonesia itu yang terutama yang tradisional, itu biasanya mereka hanya target customer yang bankable. Saya nggak bilang bankable ya, yang punya histori perbankan. Sedangkan user-user yang seharusnya mampu tapi mereka nggak punya histori sebelumnya, mereka ditolak dulu. Itu tidak masuk. Di sini pun kita terus gimana cara menang di persaingannya, kita harus tetap berusaha berevolusi gitu. Jadi produknya kita how to improve our user experience gitu. Gimana kita bisa improve produk kita, user experience kita, sehingga kita bisa menang lawan market. Nah, gimana cara kita menangnya? Ya harus berevolusi terus sih. Dengan apalagi harus kita juga menggunakan data. Jadi misalnya kita mau melihat gimana cara increase user experience, yang kita lihat misalnya dari flow user apply, bagaimana poin dari application itu, terus kita improve pelan-pelan dari situ. Misalnya terus kita juga lihat misalnya user experience, misalnya ketika mereka sudah masuk dan misalnya punya komplain atau apa, gimana kita resolution via customer service, how to improve it. Jadi intinya sih gimana improve user experience sih untuk winning against the market sekarang. Tadi kita udah bahas soal financial and stuff, bla bla bla, dan sekarang ini kita juga lagi tahu ya Pak ya, keadaan juga lagi kurang baik kondisinya sekarang, apalagi lagi ada pandemi dan membuat mungkin perekonomian lagi sangat turun pada saat ini, dan mungkin hampir semua sektor juga terkena dampaknya kan ya Pak ya. Nah terus gimana nih Pak, kalau di Kredivo sendiri tuh menanganinya gimana nih Pak? Apakah selama ini baik-baik aja, belum ada masalah kah atau gimana? Jadi di awal pandemi itu kita memang ada credit risk yang naik ya. Di awal-awal pandemi sekitar bulan April Mei itu naik lumayan signifikan. Tapi begitu kita melihat ada early indication bahwa ada kenaikan seperti itu, kita langsung tingkatin risk appetite kita. Jadi dalam artian kita lebih strict dalam menerima customer. Sambil pelan-pelan memperbaiki gap-gap kita yang masih bisa dipenetrate sama fraudster. Nah, sampai bulan kira-kira September Oktober itu sebenarnya udah normal gitu. Jadi udah
impact dari pandemi itu sudah hampir gak terasa. Bahkan Desember kemarin itu kita disperse terbesar sepanjang kita berdiri. Dengan tingkat resiko terendah sepanjang kita berdiri juga. Gitu. Jadi in a way mungkin pandemi itu jadi kayak shock terapi buat kita untuk meningkatin sistem kita gitu. Dan ternyata bisa gitu. Kita bisa disperse besar banget, tapi dengan menjaga tingkat resiko yang jauh lebih bagus bahkan dibanding sebelumnya. Malah membuat perusahaan jadi lebih baik jadinya ya Pak ya. Iya, betul-betul. Jadi buat kita juga bagus gitu. Jadi kita bisa tahu mana-mana yang sebenarnya masih bisa di-improve lagi gitu. Iya, betul banget. Cuman sekarang ini kan juga kebanyakan tuh semua udah hampir menggunakan teknologi ya Pak ya. Dan Kredivo sendiri pun juga berbasis teknologi gitu. Nah, terus kalau menurut Bapak sendiri nih ya Pak ya, sebenarnya tuh Kredivo tuh udah cukup aman belum sih untuk pengguna dan juga untuk perusahaan sendiri? Aman, jadi aman ini dalam banyak artian ya. Aman misalnya data security data dari user misalnya. Kalau security data user, saya rasa kami cukup aman ya, karena ada berbagai macam kayak risk mitigation untuk data breaching gitu. Kita punya tim cyber security sendiri untuk selalu mencoba untuk hack sistem kita, untuk melihat ada vulnerability sistem kita atau enggak. Itu satu mengenai customer data protection. Dan itu salah satu main fokus kita juga sekarang, karena kita kan udah beroperasi dari 5 tahun lalu dan kita udah punya banyak data customer. Kalau ini sampai bocor bahaya juga untuk reputasi kita. Jadi kita benar-benar main fokusin untuk data protection tadi gimana supaya data tembus. Kedua, kalau kita ngomongin aman dalam artian risk mitigation-nya, kira tadi udah disebutin sih beberapa risk mitigation yang kita gunain, misalnya credit scoring, credit bureau, dan pakai fraud mitigation-nya pakai punyanya Asli RI tadi. Itu saya rasa kita mungkin salah satu yang terbaik sekarang ya, compare dengan other fintech lain gitu. Bapak juga tadi sempat mention soal Asli RI dan sistemnya dari KYC. Berarti Bapak sendiri sebenarnya udah merasa aman dan nyaman belum sih dengan adanya sistem dari Asli RI ini? Sangat ya. Kita pertama melihat ada dua yang bikin kita comfortable menggunakan produk Asli RI. Yang pertama, kita tahu punya benefit yang jelas. Karena kita melihat begitu kita implement Asli RI produk, kita melihat fraud rate kita itu jauh menurun. Itu udah jelas. Susah sekali fraudster untuk attempt ke sistem kita. Kalaupun mereka tembus mungkin 1-2 doang. Bisa kayak rombongan banyak gitu. Itu satu. Kedua yang bikin kita comfortable juga karena kita tahu Asli RI ini badan usaha yang legal ya. Dan punya izin OJK itu yang paling penting. OJK. Karena sekarang ini banyak vendor yang datang ke kita, mereka klaim ini itu, tapi begitu tanyain ada izin OJK-nya atau enggak, mereka bilang sedang diurus atau apa. Nah itu kita nggak berani pakai. Karena ya reputation risk lagi dan ada legal risk juga ya, kalau misalnya betul banget. Di audit terus ketahuan itu kan kita jadi nggak tenang juga. Terus juga kita tahu data dari Asli RI karena kita tahu itu reliable, karena kita tahu Asli RI sudah punya PKS ya untuk Dukcapil. Jadi kita tahu mereka belum pakai data dari sana, gitu, bukan data scrapingan atau apa. Itu yang bikin kita comfortable dari apa tadi benefitnya dan dari credentialnya. Ya, jadi tuh Asli RI memang sudah bekerja sama dengan Dukcapil dan juga sudah terdaftar di OJK sebagai penyelenggara inovasi keuangan digital di bawah klaster eKYC yang tadi Bapak juga sudah sebutkan. Nah, jadi sistem biometrik Asli RI juga telah lulus uji, terus dia juga udah masuk peringkat 20 besar sebagai developer dengan algoritma tercepat dan terakurat di dunia. Wow, keren banget. Dan sistemnya pun sudah lulus uji pada BPPT. Nah, jadi proses verifikasi dari Asli RI itu tuh sudah sangat cepat dan yang pasti hasilnya tuh akurat. Jadi yang pastinya sih pasti Bapak juga ngerasa aman ya Pak ya menggunakan Asli RI sebagai partnernya dari Kredivo sendiri ya Pak ya. Nah terus boleh gak Pak Bapak jelasin dong kira-kira kalau ada orang nih yang mau menggunakan Kredivo, ada syarat-syarat tertentu gak sih Pak? Jadi Kredivo ada punya beberapa tier produk. Kita mulai dari starter itu user hanya perlu submit KTP. Itu bisa dapat up to 1 juta. Terus dengan hanya KTP dan prosesnya mungkin sekitar 5 menit selesai. Kecuali kalau misalnya KTP-nya tidak terbaca atau apa, itu mungkin take some time because ada orang yang nanti harus manually membaca. Itu yang tier paling kecil kita. Tier basic kita sebutnya.
itu harus ditambah address proof. Kalau misalnya dapat basic, maksimum limitnya 3 juta. Dan yang terakhir adalah premium. Premium itu harus ditambah income proof. Jadi on top dari requirement dari basic, ditambah income proof, itu maksimum limitnya 30 juta. Wow, 30 juta. Proses underwriting kita sih, SLA-nya biasanya paling lama 1 jam, tapi juga biasanya ada eksternal faktor, misalnya tadi KTP tidak terbaca, atau misalnya ada isu di credit bureau dan so on and so forth, yang bisa bikin prosesnya sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Tapi rata-rata kita 1 jam sih, 1 jam udah dapat decision. Wow, 1 jam cepat juga ya berarti ya? Yeah. Berarti sekarang ini untuk kalian-kalian semua yang mungkin mau menggunakan proses cicilan ya kan, kalian nggak usah ribet-ribet lagi dan sekarang udah gampang banget, tinggal download aja aplikasinya Kredivo. Bisa ya Pak ya, di download langsung dan secara gratis juga, ada di App Store dan juga di Play Store. Kalian bisa download dan langsung aja kalian mendapatkan cicilan kredit yang pastinya instan dan juga aman ya Pak ya. Oke, kalau gitu Bapak punya kesan-kesan tersendiri gak nih Pak dengan adanya Asli RI dan produk-produk yang sudah dipakai selama ini? Ya, tadi mungkin sudah saya jelaskan tentang benefitnya kenapa kita sudah pakai Asli RI, tapi mungkin ada satu lagi yang mungkin perlu saya jelas, itu lebih ke supportnya. Jadi waktu itu kita ada beberapa isu yang kejadian malam-malam gitu, kita kontak langsung ada respon gitu. Jadi kita bisa tahu, oh ini isunya di mana, langsung dapat respon dari si Asli RI-nya. Minutes of hour, malam-malam padahal. Wow. Itu yang kita suka juga sih. Yeah. Jadi kita nggak harus nunggu besoknya. Padahal kita kan 24 jam itu. Iya. Service kita. Oke. Bisa langsung tahu gimana isu. Jadi gerak cepat ya Pak ya, langsung ya. Baiklah Bapak Ramananda, terima kasih banyak untuk waktunya pada hari ini. Kita udah berbincang-bincang banyak banget dan semoga bisa menjadi inspirasi juga bagi yang menonton nanti ya Pak ya. Oke semuanya, terima kasih juga untuk rekan-rekan Asli RI yang sudah menyaksikan. Semoga semua yang kita sampaikan ini bisa menjadi inspirasi buat kalian dan bisa mengajarkan banyak hal juga untuk kalian semua. Dan jangan lupa juga terapkan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Saya Filia Aletea, sampai ketemu lagi di Asli RI Ngobrol Bareng selanjutnya. Sampai jumpa!